Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah Don't be afraid. Janganlah takut. Terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pada dasarnya semua emosi yang Tuhan anugerahkan dan yang bisa kita rasakan, termasuk rasa takut, sesungguhnya adalah baik. Tetapi jika kita memiliki rasa takut secara berlebihan, itu akan membahayakan diri kita. Tuhan memberikan rasa takut kepada kita itu dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada diri kita. Yang terpenting adalah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kita untuk selalu dalam posisi ketakutan. Janganlah takut. Takut di situ berasal dari kata Ibrani yang disebut yare. Artinya adalah jangan memposisikan diri dikuasai oleh takut sampai kita gemetar oleh ketakutan. Kalimat berikutnya adalah jangan bimbang. Bimbang di sini berasal dari bahasa Ibrani yang menggunakan kata sa'a, yang artinya jangan gampang kecewa kepada Tuhan. Selain itu, sa'a juga berarti menjadi redup dalam keyakinan. Saat Tuhan berkata jangan takut, jangan bimbang, itu memiliki arti bahwa Dia bukan hanya asal bicara atau ngomong saja, tanpa memberikan persiapan kepada kita, tanpa memberikan kemampuan kepada kita, untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Dia akan selalu menolong kita di dalam perjalanan kehidupan ini, agar kita bisa bebas dari ketakutan dan dari rasa bimbang. Ada sebuah anekdot tentang malaikat maut bernama kolera. Sang malaikat kolera ini tugasnya mencabut nyawa dengan mendatangkan wabah kolera di sebuah kota. Maka malaikat kolera ini dengan bangga menyatakan bahwa saya telah menyentuh 20.000 orang dan yang meninggal 80.000 orang. Malaikat yang lain bertanya, mengapa yang 60.000 yang tidak tersentuh oleh malaikat kolera ini ikut mati? Jawab malaikat kolera, oh mereka mati karena mereka ketakutan begitu mereka mendengar kota mereka terkena wabah kolera. Cerita anekdot tersebut dalam konteks sekarang adalah pandemi COVID. Bukan berarti kita melalaikan protokol kesehatan ya. Kita tetap pakai masker, kita tetap jaga jarak, kita tetap menggunakan segala yang kita bisa pakai untuk menjaga diri kita aman dari virus COVID. Tetapi bukan pula kemudian kita mengungkung diri kita tidak bisa menikmati hidup ini. Tuhan tidak menginginkan demikian. Tuhan ingin kita tetap bisa menikmati hidup ini. Ketakutan yang berlebihan akan mencuri sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Selain itu, ketakutan yang berlebih akan bisa membunuh semua potensi yang kita miliki. Banyak hal besar yang bisa kita raih. Ingat, ketakutan itu melemahkan kekuatan dan juga melemahkan keinginan kita ketika kita mau menggali potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Contoh, orang yang punya 1 talenta, dia berkata apa? Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Matius 25 ayat 25. Dan apa yang terjadi pada orang yang ketakutan dan tidak mengembangkan talentanya? Matius 25 ayat 30 mengatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kepada Tuhan kita takut dan gentar ketika kita menghadapi masalah yang besar. Tekanan hidup yang berat, pergulatan hidup yang terus menerus, bahkan ketakutan akan masa depan yang tidak menentu. Sekali lagi, janganlah kita takut dan bimbang. Kemudian kita menarik diri, kita memendam semua talenta. Jangan, karena Tuhan ingin kita bisa tetap menikmati hidup.
Tuhan tetap ingin kita menggali potensi kita. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita tidak menarik diri, tetapi kita tetap prokes. Kita cari Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan akal budi kita. Kita bersandar padanya, dan Ia akan memberikan roh keberanian dan kekuatan. Janganlah takut, Tuhan besertamu. Amin.